Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman jika alur cerita dan videonya tidak sama karena filmnya belum rilis. Saya ingin menceritakan versi novelnya saja di chapter 367 dengan judul Pelarian yang Hebat atau Pelarian Sioyan yang Sangat Hebat. Oke, selamat menonton. Oke, di sini ketika Yunsan telah menerima kekalahan yang telak dari Sioyan, Yun pun turun tangan ikut membantu sang guru. Di situ Yun langsung memberikan pukulan kepada Sioyan, tapi Sioyan langsung menangkis dengan boom, dengan ledakan yang sangat besar, boom, gitu. Di situ setelah Yun memberikan pukulan, langsung keduanya saling adu pandang. Bukan adu mekanik ya, tapi keduanya sedang melakukan adu pandang. Mungkin dia atau di antara keduanya sedang mengingat di masa-masa bulan madunya yang sangat indah. Di situ ketika sudah lama melakukan adu pandang, kemudian si Yun pun memberikan peringatan kepada Sioyan. Hati-hati, kata Yun. Tapi itu sangat terlambat. Itu terlambat sekali ya. Di situ Yunsan pun datang memberi pukulan seperti Sonic yang diberikan kepada Sioyan. Sioyan pun langsung terpental dengan sangat jauh akibat pukulan itu. Hai Bodong dan Jian Cynthia dan Fama pun ikut tercengang. Apalagi Hai Bodong dengan sangat marah, langsung mengaung kepada Yunsan ataupun langsung berteriak kepada Yunsan. Tapi si Yunsan tidak mendengar apa-apa tentang perkataan Hai Bodong atau mengecualikannya ya. Mengecualikan perkataan Hai Bodong. Di situ setelah Sioyan terpental, ada kata-kata terakhir untuk sang Yun ya, atau sang calon istri. Di situ adalah perpisahan terakhir untuk Yun. Di situ Sioyan berkata, terlepas apakah kamu Yunzi ataupun Yun, kita tidak lagi memiliki hubungan di masa depan. Aku akan mengembalikan barang ini kepadamu, kata Sioyan. Di situ barangnya adalah rompi ya, yang dibungkus oleh Dauki dan dilemparkan oleh Sioyan ke telinga Yun. Lalu si Yun mendengar semua perkataan Sioyan. Lalu Yun mukanya kembali lebih pucat daripada yang tadi sambil mengambil rompi yang telah diberikan Sioyan. Mungkin si Yun sedang mengingat masa-masa di mana bulan madunya yang sangat indah dengan Sioyan ya. Pada saat waktu itu kan dia belum tahu bahwa namanya bukan Sioyan tapi Yoyan. Tapi Yun pun namanya bukan Yun tapi Yunzi ya. Setelah itu Sioyan tubuhnya langsung terjatuh, namun sambil tertawa ya. Sioyan jatuh tubuhnya ke bawah sambil tertawa. Hahaha, Yunsan, aku Sioyan akan menanamkan telapak tangan hari ini di hatiku. Di masa depan, saya akan membuat Anda membayar 10 kali dari ini, kata Sioyan. Setelah itu tubuhnya langsung dengan cepat jatuh ke gunung seperti bintang jatuh ya, ataupun seperti kilat langsung hilang. Setelah itu wajah Yunsan berwarna hijau ketika dia menyaksikan tempat di mana Sioyan menghilang. Dilambaikan tangannya, tangisan dingin menggema di selusak teh. Meskipun Sioyan sudah hilang, suara Sioyan masih menggema di seluruh alun-alun Mystic Cloud. Di sini Yunsan pun langsung berkata, semua diakon dan tetua Mystic Cloud, dengarkan saya, kata Yunsan dengan marah. Pimpin kelompok Anda dan segera memasuki wilayah dalam gunung. Temukan Sioyan. Ada tanda khusus yang tersisa di dalam tubuhnya. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tangkap dia, hidup ataupun mati, kata Yunsan. Di sini ketika Sioyan sudah ada di bawah dan duduk di dahan pohon atau di ranting pohon, Sioyan berkata, Guru, apakah kamu masih ada di sini?
Sioyan sambil menghembuskan nafas panjang sebelum terburu-buru menangis dengan lembut di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian suara tua yang agak kecil menjawab dari dalam hati Sioyan, "Teman kecil, kali ini semua tidak terlihat baik-baik saja ataupun tidak terlalu bagus. Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa ketika menggunakan api Angry Buddha 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak membiarkan saya mengkonsumsi pil 7 warna, mungkin saya akan kembali tidur," kata Yolo. Sioyan tertawa getir dan berkata, "Aku terlalu impulsif kali ini, namun ayah saya hilang." Yolo berkata lagi, "Aku tahu. Anda anak yang peduli tentang hubungan ayah dan anak. Kalau tidak mengingat karakter Anda, tidak mungkin bahwa Anda akan begitu ceroboh untuk mengisi Gamestick Load dan bahkan membunuh Yunleng di depan umum." Yolo tersenyum sambil melanjutkan, "Namun tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dengan hidup mereka. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia? Jika mereka tidak memiliki keinginan. Bahkan jika Anda menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesunyian seperti itu akan menyebabkan seorang menjadi gila," kata Yolo. "Terima kasih guru," Sioyan berkata. Yolo tertawa kecil. Apa yang harus kita terima di antara kita berdua?" Yolo tertawa lagi. Segera suara menjadi sedikit lebih serius. "Little Flow, kita masih dalam batas-batas pengaruh Mystic Cloud. Karena itu kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Meskipun Yunsan mungkin telah terluka parah dengan makan 2 api Angry Buddha yang terus-menerus, para tetua dan diakon Mystic Cloud sakti bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada Du Huang yaitu Yunjun," kata Yolo. Yolo berkata lagi, "Aku saat ini telah kehabisan terlalu banyak kekuatan spiritual karena 2 api Angry Buddha. Saya tidak bisa memberi Anda energi yang bisa Anda sia-siakan seperti sebelumnya, ataupun yang bisa Anda gunakan seperti sebelumnya. Selain itu, pukulan Yunjun sebelumnya telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuh Anda. Saat ini saya hanya bisa mencoba untuk yang terbaik untuk menekan osilasi yang dikeluarkan oleh energi itu. Jika saya dengan paksa menghancurkannya, Yunsan akan segera merasakannya," kata Yolo. Sioyan mengangguk pelan. "Pertama, mari kita pergi dulu ke pegunungan untuk menghindari pihak pencari dari Mystic Cloud saat ini. Saya dalam kondisi yang tidak sedap dipandang. Jika saya tidak membiarkan luka-luka ini sembuh dengan baik, kemungkinan melarikan diri juga akan menjadi masalah." Sioyan menghapus noda darah yang tersisa dari sudut mulutnya dan berkata dengan lembut, "Itu bagus," kata Sioyan. "Seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera. Meskipun luka Anda ini cukup parah, guru yang saat ini terjaga secara alami, saya akan membiarkan Anda pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti Honda Toyota," kata Yolo. Sioyan mengangguk. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pemurnian Yolo. Dia meraih batang pohon dengan tangannya dan perlahan bangkit dari duduknya. Pada saat ini ada kelompok pencarian yang terdiri dari murid-murid Mystic Cloud di sebelah timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini, kata Yolo. Karena itu kita hanya bisa melarikan diri ke arah sisi barat hutan. Apalagi memperhatikan angka-angka di langit, sebagian besar dari orang-orang itu adalah tetua dari Mystic Cloud dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Du Huang. Jika Anda menabrak salah satu dari mereka dalam keadaan seperti itu akan merepotkan, kata Yolo lagi. Aku tahu, Sioyan berkata. Dia dengan hati-hati membuka dedaunan dan dengan hati-hati menyapu mata di bawah. Hanya ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet ya. Di sini posisi Sioyan bukan ada di bawah ya, tapi ada di atas pohon kayak gitu. Ketika dia beberapa meter dari tanah, Sioyan melonggarkan cengkeramannya. Kakinya dengan lembut menendang batang pohon dan tubuhnya meringkuk di udara sebelum membalik dan membiarkan mendarat dengan satu lutut dengan tangan di tanah.
Menopang dirinya sendiri, suara yang dipancarkan ketika dia mendarat nyaris tidak terdengar. Berarti itu seperti setan ya. Tatapan tajam Sioyan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu sekelompok hutan lebat. Tepat ketika dia memasuki lautan tanah yang padat, cahaya 7 warna langsung melintas. Segera Sioyan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Cahaya 7 warna berasal dari Heaven Slowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ular. Bagi yang lain itu sangat sulit untuk menemukan Sioyan, tapi untuk Heaven Slowing Python yang telah hidup bersama dengan Sioyan yang sejak kelahirannya, bahkan bau sedikit pun di udara seperti peta jalan besar. Untuk ular Heaven Slowing Python atau peliharaan Sioyan ya. Sioyan mengelurkan tangannya. Heaven Slowing Python dengan patuh bergoyang dan menggulurkan lidah dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Sioyan. Hehe, itu bagus. Sudut mulut Sioyan terbuka ketika dia melihat tidaknya Heaven Slowing Python. Sukacita di wajahnya sulit disembunyikan. Intinya di sini Heaven Slowing Python tidak seperti Ratu Medusa ya. Meskipun diperintah oleh Sioyan, kalau Heaven Slowing Python diperintah oleh Sioyan, di sini langsung mendengarkan, tidak seperti Ratu Medusa, kata Sioyan. Sioyan dengan cepat mengeluarkan sebotol Amethyst Lion dari cincin penyimpanannya dan menggunakan batang batu giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetes dan melemparkan ke mulut Heaven Slowing Python. Segera laki-laki kecil itu melompat-lompat sangat bersemangat. Lalu Heaven Slowing Python itu berputar di sekitar tubuh Sioyan beberapa waktu sebelum mengeluarkan suara show dan memasuki lengan Sioyan ya. Di sini Sioyan berkata, beruntung, setidaknya ada jimat yang bisa melindungiku, kata Sioyan. Sioyan dengan lembut menepuk lengan bajunya dan mendesah panjang dengan Heaven Slowing Python. Di sekitar dia setidaknya tidak akan takut ditahan jika dia ditemukan oleh salah satu tetua Mystic Cloud.